lihat dulu dari kata dasarnya tanam, dari kata tertanam. Itu berarti kan kalau misalnya kita menanam suatu hal, dia harus dari berakar terlebih dahulu. Dia harus punya akarnya, dia harus punya, sampai nanti dia bertumbuh, dia punya batangnya, dia punya dahannya, dia punya daunnya, sampai akhirnya dia menghasilkan buah. Kalau misalnya kita aplikasikan hal tersebut, tanam dalam secara harafiah, tertanam di gereja, ketika seseorang bisa dibilang dia tertanam, yaitu dia menghasilkan buah di tempat dimana dia diam di situ. Tertanam itu bisa dibilang sebagai tanaman yang tertanam. Tetapi kalau kita melihat dari sisi Alkitab, tertanam itu berarti berbicara tentang bagaimana kehidupan seseorang yang sudah tertanam dalam firman Tuhan. Kalau orang yang sudah tertanam dalam firman Tuhan, berarti dia memiliki prinsip, dia memiliki tujuan, dan dia sudah hidup takut akan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana pribadi seseorang ketika dia sudah benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tertanam sendiri bukan berarti seseorang yang baru saja mengikuti ibadat sehari atau sebulan, tetapi orang yang sudah benar-benar tertanam berarti orang yang sudah benar-benar melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu memenangkan jiwa. Itu yang disebut tertanam, dan dia tidak terpengaruh dengan lingkungan karena dia sudah berakar di dalam Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3 tertanam sehingga dia bertumbuh secara rohani sampai jadi dewasa. Kalau dia tidak tertanam di satu gereja lokal, misalnya pindah ke sana kemari, misalnya gereja Kristen jalan-jalan, dia akan tidak bertumbuh. Kalau dia tidak tertanam, bagaimana bisa menghasilkan buah? Tanam dulu, baru bertumbuh, kemudian berbuah. Dan buah itu guna bagi banyak orang. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, berbuah itu ada dua pengertian, yaitu buah roh. Buah satu itu buah menangkan jiwa-jiwa, pergi saksi menangkan jiwa-jiwa, itu menghasilkan buah. Jadi ibaratnya kita adalah benih, sedangkan gereja adalah tanahnya. Maka sebagai benih kita harus bisa bertumbuh. Dimulai dulu dari akar yang kuat. Bagaimana cara mendapatkan akar yang kuat? Jadi gereja harus mengajarkan kepada anak-anak Tuhan mengenai pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan lebih dekat? Apa yang harus dilakukan? Misalnya mulai dari membaca Alkitab, berdoa, memuji syukur, berpuasa, jadi semua hal yang harus dikerjakan sehingga kita lebih mengenal cara kerja Tuhan. Dengan demikian kita akan memperoleh akar yang kuat, iman kita akan menjadi semakin kuat sehingga pada akhirnya akan menjadi pohon yang kokoh. Dengan pohon yang kokoh maka kita tetap melalui proses lagi, yaitu dengan membentuk karakter-karakter kita, karakter-karakter kita yang diproses. Jadi kita tidak bisa menghalangi proses itu. Proses itu memang harus kita lalui. Proses yang panjang, seberapa panjang tergantung dari kemampuan kita, kecepatan kita untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian setelah itu pada akhirnya kita akan bertunas. Bertunas itu menghasilkan firman Tuhan. Sehingga hasil akhir yang paling diinginkan oleh Tuhan akan bisa tercapai, yaitu kita menjadi serupa dengan Kristus. Berdasarkan Matius 13:3-8, penafsiran saya adalah firman Tuhan yang telah ditabur daripada pendeta maupun pengkhotbah pada mimbar yang disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya dan mereka tidak menerima firman Tuhan itu sebagai satu kebenaran dirinya sendiri. Saya sambangkan sebagai orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka memiliki iman bahwa Yesus sanggup untuk memberikan mereka kesembuhan ataupun menjawab mereka punya permasalahan, dan mereka mau didoakan oleh hamba Tuhan maupun orang-orang yang percaya Yesus, dan mereka mungkin sudah pernah melihat jawaban doa atas mereka, tetapi mereka tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kembali pada agama asal maupun kembali pada penyembahan sebelumnya. Untuk perumpamaan benih pada semak duri, saya melihat di lapangan itu keadaannya seperti ini. Mungkin orang itu sudah percaya kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun, atau orang itu sudah percaya beberapa tahun kepada Tuhan, dan mereka bahkan mungkin sudah melayani di dalam gereja. Tetapi satu hal dan hal yang lain, mungkin mereka dikecewakan oleh orang beriman, mungkin mereka dikecewakan oleh pendeta mereka, atau bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang yang berada di otoritas atas mereka, orang tua, yang mengatakan bahwa mereka itu sudah percaya Tuhan, tetapi kelakuan yang tidak mencerminkan Tuhan, dan selalu mereka hilanglah iman kepada Tuhan, ataupun juga bisa dilambangkan sebagai orang yang sedang mencarikan kekayaan hidup atau mencari mimpi mereka, tapi tidak tercapai dengan cara di mana mereka tetap sebagai misalnya Kristen gitu ya, lalu mereka meninggalkan iman mereka. Ini yang saya bilang sebagai murid sejati, kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikut firman-Nya, ada pembaharuan pada akal budi, ada pembaharuan pada hati mereka mengikuti dan berjalan dalam pertobatan, dan ada perubahan dari dalam diri mereka sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan yang menjadi berkat pertama untuk diri mereka sendiri, kedua untuk keluarga dan lingkungan mereka, dan menjadi berkat buat seluruh bangsa mereka, di mana jiwa-jiwa pun mereka menangkan untuk Kristus.
Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Jemaat yang Tuhan Yesus dirikan adalah jemaat yang hidup di dalam kemenangan dan alam maut tidak akan menguasai. Tujuan akhir daripada Tuhan Yesus atas jemaatnya yaitu jemaat yang penuh kemuliaan, jemaat yang cemerlang tanpa cacat atau perut, jemaat yang kudus tanpa bercela sehingga layak disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Jagung tanam ini bagaimana bisa tumbuh, ya kan? Bagaimana jagungnya tumbuh, ya kan kita harus tanam. Jadi selama kita ke gereja merenungkan kesalahan kita yang masa lalu, terus itu ya kita belum itu yang terbaik di masa lalu. Terus kita ke gereja merenungkan yang apa yang belum kita lakukan gitu. Jadi kita berangkat dari mana ya, mungkin ke tempat doa itu pasti kita sudah ke tujuannya ya. Tujuannya seperti kita datang ke duduk di kaki Tuhan, kita ingin menyerahkan apa yang kita rasakan selama kehidupan kita ya. Mungkin ada ujian apa gitu sama diri kita, mungkin kita sudah di bawah kaki Tuhan, kita menyerahkan apa yang kita itu. Kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan kita menyerahkan semua pada Tuhan, yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti tepat pada waktunya. Dari Mazmur 92 ayat 13, 14, 15. Orang yang tertanam adalah orang yang benar-benar dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan adalah kekuatan baginya. Dan kalau kita dikatakan tertanam, merupakan suatu pohon yang tertanam di tepi aliran sungai yang tidak pernah mengalami kekeringan. Daunnya selalu hijau. Kita tahu pohon kurma itu adalah pohon yang kalau ditanam itu lubangnya itu dalam, dia tidak gampang goyah. Walaupun angin sekencang apapun, dia tidak akan goyah. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau dikatakan tertanam, marilah kita belajar sama seperti pemazmur atau Raja Daud. Dia katakan orang yang ditanam di bait Tuhan adalah orang yang dia memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikatakan dengan orang yang tertanam. Yakobus 1 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.